Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good evening, Aira, Sis Ella. Shalom, Waalaikumsalam Fitria, warahmatullahi and juga wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good evening, bro. Halo. Teman-teman, mari kita tunggu yang lain dulu ya, baru kita mulai, oke? Bisa ya? Thank you very much. If you guys have some questions to ask, you may ask me, oke? Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Dan saya juga mau bertanya, teman-teman, suaraku jelas ya kedengarannya? Aman ya? Aman, Kak. Aman, bro, aman, bro. That's really nice. Dan kalau bisa dinyalakan kameranya ya. Halo Sis Aira, how are you? Oh, belum. Oh, webinar bahasa Inggris. I'm fine, thanks. Where are you from, Aira? Semangat. I'm sorry? Where are you from again? I'm sorry. This is very nice. Okay, everyone. So let's wait for the others to join first. And if you have some questions to ask, while waiting for the others, you may ask me questions. Teman-teman, sambil menunggu yang lain ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya atau langsung ditulis di chat box-nya aja. Ya, silakan. Oke. Hello, Bro Kafi. What is it? Can you tell us about your activity today? Of course, I did nothing much. First, yeah, I just woke up and then because this is Jumat, yeah, I went to pray Jumat, and after that, just watching some movies, and after that, what else? What Had do you uh, have? What do you had have my for had my lunch? lunch. Yeah, I had my lunch. Actually, my friends bought me a lunch last time, and it was mushroom with rice. And maybe that's, and up to now, I haven't eaten because I think after this, after the class, after teaching, I'll have my dinner. And what else? What else? Yeah, actually, I did nothing much. Nggak ngapa-ngapain ya. Just sleep all day long and then yeah, watching some movies and playing games perhaps. I think so. Ya, bagaimana kehidupan seorang pengangguran seperti itu ya? Apakah speaking partner ini saya anggap bekerja? Actually, it's not really. Karena saya memang suka bicara, teman-teman. Dan kayaknya satu-satunya keahlianku yang bahkan belum ahli banget, itu bahasa Inggris. Jadi, ngajar aja. So, I think this forum actually is my hangout. My hanging out ya. Jadi, kayak tempat hangoutku ya di speaking partner. And karena saya juga bukan orang introvert juga, malah extrovert ya. So yeah, so like that I think. Penyebutan tempat tanggal lahir tergantung tempat tanggal lahirnya di mana. Misal saya lah ya, saya lahir pada di Palopo. Saya lahir di Palopo. Palopo, anggaplah tanggal 10 Februari contoh ya. Sekian, gitu dah. Nah, teman-teman, saya bilang aja seperti ini. I was born in Palopo on I was born in Palopo on the 2nd of 10 ya.
10th 10 TH, 10th tambah of 10th of February. Kalau misalnya teman-teman mau pakai apa sih namanya? Kalau misalnya teman-teman mau pakai formatnya yang American, pakainya I was born in Palopo on the February 10. Gitu aja. Ya. Actually, it's really hard to- Sorry bro, I'm Jadi working. untuk tahunnya Kalau misalnya ada tahunnya, misal saya lahir pada 1993. I was born in Palopo on the 10th of February 1993. oke Kak. Oke, teman-teman. Ya, here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Good morning to Evening. good evening. Good evening, bro. Oke, I'm really sorry. Saya memang agak sedikit jahil ya, because I want to test your focus, guys. Biasanya itu sedikit ngetes fokus ya. Kalau misalnya ada yang jawab morning, ya antara dua. Memang karena semangat pagi atau memang karena nggak fokus. Semangat pagi Karena itu juga nggak karena fokus. semangat, bro. Karena Oh, semangat. karena semangat ya. Soalnya saya teman-teman semangat pagiku itu ya masih tidur ya. Jadi nggak semangat-semangat amat. That's okay. So guys, please tell me on your chat box how are you today? Teman-teman bisa ditulis di chat boxnya bagaimana kabarnya hari ini. Sis Hana, hello. Where are you from, sis? Hello. I was Where are you from? born in Bogor, but now I live in Tangerang. Oh, you're in Tangerang right now. Oh, Yeah. that's really nice. Okay then. I thought that you are from Sorry. I think you're very Sulawesi nice. or something. Ya? Di sini ribut, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Di ini aja, di mute aja. Atau pakai headset ya. So bad today. Kenapa kok so bad ini? Sini cerita. Ya. Ya, jangan percaya kata-katanya orang kayak gitu, teman-teman ya. Kecuali memang sahabat. Kak, kalau misalnya dia disingkat gitu, artinya bisa beda nggak? Kalau menyingkat, Gimana? kalau misalnya katanya disingkat-singkat gitu, pengertiannya beda Kak atau sama? Oh, biasanya kalau penyingkatan Itu kan kadang enggak disingkat. sih. Enggak sih. Misal I am atau I'm atau M aja am good. Enggak ada beda-beda kayak gimana kok. Everything's fine. Karena kan singkatan ya. Ya karena kata orang itu kalau bahasa Inggris itu ribet, katanya satu kalimat itu bisa beda-beda. Kalau satu kata bisa beda-beda memang. Cuman kalau penyingkatan itu ya namanya disingkat ya berarti maknanya tetap sama tapi disingkat doang. Misal namaku kan Kahfi ya. Orang panggil saya Fi bukan berarti maknanya berubah. Iya, Fi. I see. It's just the same. Amazing. Today is exciting. How about you? Oh, my day sungguh menarik sekali ya. Cuman di atas kasur aja saatnya. Yeah, actually I have a boring life, but I think that is really interesting. Waktu masih when I was in my first year, waktu masih tahun-tahun pertama, semester pertama, semester 2, my friend said that, Kahfi, you are from Sulawesi, but you don't have courage or something. Nggak ada kayak semangat di Tenawa Sulawesi. Because teman-temanku yang lain Sulawesi itu kan ribut semua ya. Maksudnya ribut ini semangat kayak gitu, bicaranya keras or something, saya enggak. Oh, Bro Kahfi. Ya? If you able to travel around the world, which country that you will visit first and why? Thank Norway. you. Absolutely Norway. If I can go to another places, wherever it is, dimanapun itu teman-teman, saya akan mengunjungi Norway. Norway itu apa lagi bahasa Indonesia Norway? Norwegia. Norwegia. Why Norway teman-teman? Because I like Scandinavian myth.
Saya suka mitos-mitos Skandinavia seperti apa ya, Viking, Thor, Odin dan lain-lain. Oke, so maybe that's all teman-teman ya. Semoga sehat-sehat semua ya. Sis Aura, I don't feel good. Feel itu artinya jatuh, maunya pakai feel. I feel good. Kayak gitu ya. That's okay. And actually overall I'm fine everyone. Ya teman-teman tahu nggak hari ini kita akan membahas soal apa? The day activity. Sorry. Bukan. Daily activity. Daily activity. Daily activity. Teman-teman apa artinya daily? Kebiasaan keseharian. Kegiatan sehari-hari. Saya cuma Kebiasaan tanyanya sehari-hari, kegiatan daily sehari-hari. aja daily. Bahasa Indonesianya daily. Seharian. Sehari-hari. Dari Jadi teman-teman, daily itu adalah sehari-hari. Kalau monthly artinya apa Kak? monthly, Bulanan. per bulan atau Per tiap bulan. bulan, Hmm. ya. Monthly. Sepertinya saya ngolek. Kalau daily sehari-hari, kalau monthly setiap bulan. Nah, teman-teman, kalau setiap tahun apa? Sudah diduga pertanyaannya. Ya, saya memang orangnya gampang ditebak. Ayo guys, Apa years? Yearly mungkin. yearly boleh, yang lain. Sepertinya itu melekat sama kita loh. Kata-kata itu, annual boleh, annually. Ada yang lain, saya pengen yang lain. Apa ya? Daily, monthly, yearly. Anniversary. Bisa Bang? Iya serius ini, anniversary. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang merayakan anniversary-nya per bulan itu salah ya. Oh, berarti Astagfirullah. Maaf saya ini dulu teman-teman. Jadi sebenarnya anniversary, cuman anniversary itu lebih tepatnya sebenarnya annually. Itu lebih tepatnya sebenarnya. Ya bro, Kalau akhir bulan. itu udah benar banget, annually. Every year juga boleh, yearly juga boleh. Tapi kalau untuk anniversary sebenarnya memang tahunan, tapi dia itu lebih ke peringatan tahunan. Jadi untuk teman-teman yang masih merayakan anniversary-nya per bulan ya, mohon di stop ya. Jangan sampai nanti malu sendiri. Ya kayak waktu when I was still junior high school, waktu masih SMP, temanku itu tiap bulan ngerayain anniversary-nya. Jadi itu bukan anniversary, monthly. Oke, so guys, maybe that's. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan keseharian atau kegiatan sehari-hari dan bagaimana cara membentuk present tense dan apa itu present tense. Jadi teman-teman, saya akan mute dulu secara paksa biar kita tidak terganggu, dan teman-teman kalau misalnya saya terlalu cepat dalam berbicara atau mungkin koneksiku atau mungkin suaraku agak lain-lain, teman-teman silahkan ditulis di chat box-nya. That's ya. Nah, kayak gitu. Oke, can we start? Bisa dimulai? Oke, teman-teman, semoga ya semangat semua. So guys, kalau misalnya ada yang mau sambil makan, silahkan sambil makan, sambil minum, sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sambil tiduran. Oke, itu yang penting. Oke, next. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai. Daily itu ya keseharian ya. Nanti kita bahas soal itu. Kita bahas simple present tense-nya dulu. Simple present tense. Nah, teman-teman, simple present tense ini apa? Nah, simple present tense
adalah rumus atau jenis tense, ya. Adalah kalimat, struktur kalimat yang digunakan untuk mengatakan hal yang terjadi saat ini atau berulang-ulang. Oke. Baik itu fakta, kebiasaan, rutinitas, atau kenyataan. Oke? Itu kalau simple present tense adalah struktur kalimat. Aduh, salah lagi tulisannya kan. Struktur kalimat yang digunakan untuk mengatakan hal yang terjadi saat ini atau berulang-ulang. Baik itu fakta, kebiasaan, rutinitas, atau bahkan kenyataan, teman-teman. Oke? Terus apa lagi? Ya, maybe that. Kalau misalnya dia past tense atau terjadi di masa lampau, itu pakainya past tense. Ya begitu ya. Nah, teman-teman, jadi setiap tense, apakah itu present tense, apakah dia itu past tense, future tense, dan bla bla bla, teman-teman akan selalu memiliki dua jenis kalimat lagi. Pertama ada rumus untuk kalimat verbal. Kalimat verbal ini apa, teman-teman? Kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Contohnya dalam bahasa Indonesia kayak gimana? Misal, contohnya dalam bahasa Indonesia aja ya. Kami pergi ke pasar setiap hari. Mana kata kerjanya? Pergi. Ya. Mana kata kerjanya? Pergi. Lanjut lagi. Contoh. Saya menyukai Pevita. Contoh aja. Saya bingung cari ini, teman. Cari contoh. Nah, saya menyukai Pevita Pierce, contoh. Nah, teman-teman, mana kata kerjanya? Ada menyukai. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, misal setiap hari ini ya, mungkin dia maksudnya ke kebiasaan atau rutinitas. Pokoknya berulang-ulang kan. Sementara saya menyukai Pevita Pierce ya, dia maksudnya ke kenyataan atau fakta. Atau kita bikin kenyataan yang lain. Api itu panas. Tapi api itu panas bukan verbal ya. Apalagi yang ada kata kerjanya. Saya ingin meminjam uangmu 100. Nah, ini juga termasuk terjadi pada saat itu, ya. Dia kan ingin. Sebenarnya kata kerjanya ada dua, tapi kita fokusnya ke ingin aja, ya. Sebenarnya. Nah, ingin juga ini kata kerja, meminjam itu kata kerja lagi. Atau bilang aja saya meminjam uangmu 100. Nah, mungkin dia baru mau bilang, saya pinjam uangmu 100 dulu, contoh. Kayak gitu. Itu kan terjadi pada saat that's. Ibu membuat kue. Nah, itu kan semua ada kata kerja.
Nah, teman-teman lanjut. Rumusnya kayak gimana? Rumusnya kayak gimana? Teman-teman, rumusnya itu seperti ini. Bentar, guys. Rumusnya, ya. Kalau misalnya dia bentuk positif, teman-teman, itu adalah subjek. Ini S ini subjek ya. Subjek ditambah verb 1 atau S atau IS. Nanti saya jelaskan lebih lanjut apa ini verb 1 S, IS. Ditambah objek. Kalau bentuk negatif ini apa? Bentuk negatif itu berarti ada kata tidak di dalam satu kalimat itu. Jadi bagaimana? Subjek ditambah do atau does. Bagaimana cara menentukan do atau does-nya? Nanti saya jelaskan juga. Not ditambah verb 1 ditambah objek. Terus ada lagi bentuk interrogatif. Biasanya bentuk interrogatif itu untuk menanyakan ya atau tidak. Nah, biasanya dia tuh do atau does, tergantung subjek, ditambah subjek, do atau does tambah subjek, ditambah verb 1, ditambah objek, baru ada tanda tanya. Seperti itu. Itu kalau misalnya kalimat verbal. Nanti saya jelaskan teman-teman lebih lengkapnya. Terus ada kalimat nominal. Kalimat nominal ini apa teman-teman? Kalimat nominal? Kalau misalnya kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja, kalau kalimat nominal A. Adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Tidak ada verbnya. Tidak ada. Ya, there is no verb. Tidak ada kata kerjanya. Contohnya bagaimana? Contoh kalimatnya dalam bahasa Indonesia ya seperti ini. Kamu cantik. Ada enggak kata kerja di situ? Kamu ya subjek, cantik itu kata sifat. Tidak ada kata kerjanya. Api itu panas. Api itu panas. Ada enggak kata kerjanya? Tidak ada. Terus mereka di Semarang. Ada enggak kata kerjanya? Tidak ada. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, teman-teman agak sedikit berbeda juga. Nah, agak sedikit berbeda ya. Rumusnya itu sedikit berbeda lagi. Dia menggunakan am-is-are. Seperti ini. Jadi, rumus untuk yang positifnya itu adalah subjek ditambah am atau is atau are. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya. Ditambah objek. Sebenarnya di sini ana. Ana. Sebenarnya di sini ana. Apa itu ana? Ana itu adalah adjektif noun verb atau kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Tapi nggak usah. Yang penting tidak ada aja kata kerjanya gitu aja. Terus bentuk negatifnya subjek ditambah am atau is atau are, tergantung subjeknya lagi, ditambah not, ditambah objek. Kalau bentuk apa namanya interrogatifnya am atau is, am atau is atau are ditambah subjek ditambah langsung objek ada tanda tanya. Seperti itu. Oke, Sis Jessica, ya semoga cepat sehat selalu. Kalau misalnya mau nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, nanti kita artikan. Kita ini dulu. Kita jelaskan dulu. Ini verb 1 SIS maksudnya apa? Jadi verb 1 itu ya diartikan. Misal makan itu diartikan ke dalam bahasa Inggris apa? Eat. Ada verb 2-nya nanti. Ada verb 3-nya. Kalau verb S itu kayak gimana? Cuman verb 1 ditambahkan S. Jadi eats nanti. Misal kayak gitu. Misal, saya tuliskan dulu sedikit bagannya teman-teman. Jadi itu ada subjek. Ini subjek. Subjek. S itu kan subjek tadi. Subjek itu ada 7. Ada I, ada you, ada they,
ada they, ada we, ada she, ada he, ada it. Ayu, Dewi, Siti. Itu ya. Terus lanjut lagi. Kalau masalah penggunaan am is are, atau kita bilangnya to be. Teman-teman, itu I itu pasangannya am. You, Dewi itu pasangannya are. She, he, it itu pasangannya is. Oke. Terus masalah penggunaan ini lagi. Masalah penggunaan apa ya? Masalah penggunaan verb 1. Masalah penggunaan verb 1 sama do does. Do atau does. Do atau does. Teman-teman, Ayu Dewi itu menggunakan do. She, he, it menggunakan does. Terus di sini verb. Verbnya kalau di sini menggunakan verb 1, nanti she, he, it menggunakan verb S atau IS. Nanti saya jelaskan bagaimana apa perbedaannya lagi verb S atau IS. Nah, saya kotak-kotakin dulu, guys. Bentar ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, sekarang mari kita mulai mengartikan. Oke, mari kita mulai mengartikan. Nah, kami pergi ke pasar setiap hari. Teman-teman, subjeknya apa? Subjeknya we. Kami. We. Kami. We. We. Pergi bahasa Inggrisnya apa? Go. Go. Nah, teman-teman menggunakan verb 1 atau SIS? Verb 1. Verb 1 kenapa? Karena ini ya, kita harus perhatikan ini. We itu termasuknya verb 1. Jadi go aja. Go ke pasar to market setiap hari. Every day. Nomor 2, saya menyukai Pevita Pierce. I like verb 1 aja ya. I like Pevita Pierce. Contoh. Nah, teman-teman, anggaplah kita ganti di sini. Kita ganti di sini. Dia perempuan, tapi perempuan. Dia perempuan menyukaiku. Contoh ya. Maaf, silakan di mute lagi teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita harus lihat subjeknya apa. Dia perempuan menyukaiku. She. Nah, teman-teman, di sini kan she ya. Kita harus lihat di sini. Ini kan she. Berarti dia menggunakan verb SIS. Oke? Dia menggunakan verb SIS di sini. Dia she, subjeknya she. Nah, teman-teman. Jadi she, verb SIS bukan verb 1. She like tambah S. Yes. He likes me. That. Oke. Jadi itulah maksudnya verb SIS ya. Ketika dia subjeknya she, he, it, she atau he atau it atau nama orang satu. Ya, saya tambahkan aja nama orang satu, teman-teman. Itu pakai verb SIS. Kalau misalnya dia adalah kalimat nominal, dia pakainya is. Kalau misalnya kalimat negatif, contoh, dia perempuan tidak menyukaiku. She, kita ambil rumus kalimat negatif. She does
Not Does not. like. Kembali ke verb 1 ya. She does not like me. Ya, teman-teman. Bisa dimengerti? Verb Tapi bisa SIS itu apa? Nah, verb dasar. SIS itu ya udah, verb SIS adalah oke, bentar ya, saya mute dulu teman-teman. Tambah S. Bahkan kalau misalnya ada pertanyaan ditanyakan lewat chatnya ya. Saya ulang ya. Teman-teman silakan, kita harus perhatikan masalah ini. Perhatikan ininya. Jadi kalau misalnya subjeknya adalah I teman-teman, maka verb yang digunakan verb 1. Pokoknya Ayu sama Dewi. Ayu Dewi. Ayu sama Dewi menggunakan verb 1. Siti, she, he, it itu menggunakan verb SIS. Ya. Kenapa? Karena Ayu sama Dewi nggak suka S, Siti suka S. Jadi pakainya verb SIS. Tapi itu berlaku untuk present tense aja, teman. Bentar. Wait. Nah, terus verb SIS itu apa? Sebenarnya verb SIS ya. Ya, bentar. Kita ambil kami pergi ke pasar setiap hari. Kita bikin kalimat positifnya dulu ya. Kami, kalimat positifnya dulu. Kami. Kami bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? We. Pergi. Nah, teman-teman, kita di sini kan we nih. Lihat ya. Ini kan we. Dia masuk ke verb, pakainya verb 1, bukan verb SIS. Ini rumusnya ya. Verb 1 atau S atau IS. Nah, dia kalau we itu ternyata dia pakai verb 1. Jadi verb biasa aja. We, verb 1-nya pergi apa ya? Go biasa aja. Go to market every day. Gitu. Kalau kalimat negatifnya, bagaimana kalimat negatifnya? Ya, kita lihat rumusnya. Ini rumusnya. Subjek tambah do atau das tambah not tambah verb 1 tambah objek. Nah, teman-teman, mari kita lihat di sini. Subjeknya tadi apa? Masih tetap we. We, do atau das? Kita lihat lagi di sini, guys. Do atau das. Nah, we ini dia masuknya ke do. Oke, lanjut. We do not. Kembali ke verb 1. We do not, verb 1 ditulis. We do not go to market every day. Kalau misalnya dia kalimat tanya, do we, ya kan dibalik ya, do atau das tambah subjek. Do we go to market every day? Ada tanda tanya. Artinya apakah kita pergi ke pasar setiap hari? Nah, seperti itu. Ya. Oke. Atau kita ganti. Ini nomor 1 tadi ya. Saya akan copy kirim ke chat box-nya. Itu nomor 1 tadi. Kita ganti everyday sama everyday apa ya? Aslinya sama kok. Cuman fungsi kata itu yang berbeda. Satu kata sifat, satu pakai kata keterangan. Lanjut lagi teman-teman. Yang nomor 2, saya menyukai Pevita Pierce. Nah, saya itu I. Menyukai, ya like. Verb 1 kan, karena dia I. I like Pevita. Gitu aja, I like Pevita aja gitu. Kalau misalnya, apa namanya teman-teman? Kalimat negatifnya kayak gimana? Kalimat negatifnya. I do not, atau bisa disingkat don't, like Pevita. Kalau misalnya dia kalimat tanya atau kalimat interrogatif, ya do sama I-nya ditukar aja. Do I like Pevita? Tanda tanya. Seperti itu. Ya, hampir sama yang nomor 1 tadi. Nah, yang agak membingungkan nih teman-teman. Yang nomor 3 nih. Dia perempuan menyukaiku. Dia perempuan itu bahasa Inggrisnya apa? She. Kita ambil kalimat positif dulu. Kalimat positif. She menyukai itu kan like. Nah, namun teman-teman di sini teman-teman harus sedikit kasih perhatian di sini ya. Menyukai kan like. Ini verb 1, tapi di sini kan rumusnya teman-teman kalau misalnya dia perempuan, she, he, it, itu menggunakan verb tambah s atau is. Oke? Verb tambah s tambah is atau tambah is. Nah, jadi di sini she likes. Oke, she likes me.
Kalau misalnya teman-teman kalimat negatifnya bagaimana? She pakai do atau does? Teman-teman, ayo pakai do atau does di sini. Guys, do atau does? Pakai do atau does? Pakainya does, ya kan? Oke. Oh, udah benar semua nih. Pakai do guys. pakai do ya. Pakai do, astagfirullah, pakai das. Kok otakku keputar nih. Nah, pakai das, sorry, pakai das. She does not like, kembali ke verb 1. She does not like me. Kenapa kembali ke verb 1, bro? Kan di atasnya pakai likes. Karena memang rumusnya gitu. Do atau does not tambah verb 1. Ya. She does not like me. Nah, nanti kalau misalnya dia adalah kalimat tanya, diputar aja, diganti aja does sama she-nya. Does she like, kembali ke verb 1, like me, kayak gitu. Ya, bisa dimengerti. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, diangkat tangannya. Atau langsung ditulis di chat box-nya. Silahkan guys. Silakan raise hand di reaction ya, ada seharusnya, atau ditulis di chat box-nya tentang kalimat verbal dulu. Oh, itu kalau misalnya verb S, bro. Bagaimana dengan masih bingung penggunaan do sama does? Itu tergantung ini ya, sis. Tergantung dari subjeknya siapa. Ingat, tergantung dari subjeknya siapa. Kalau misalnya dia she, it, dia menggunakan does. Kalau misalnya you, Ayu, atau Dewi, dia menggunakan do aja. Dan itu digunakannya pun di kalimat negatif atau kalimat interrogatif. Masih bingung penggunaan SIS. Nah, teman-teman, tadi kan udah nih kalimat S, verb S ya. Bagaimana dengan kalimat verb IS? Nah, teman-teman, saya kasih tambahan sedikit di sini. Ya. Mau ku tambah di mana ya? Di sini aja, wes. Pakai warna biru. Biru apa hitamnya? Biru. Not. Saya tambahkan not di sini. Not. Teman-teman. Verb IS. Verb IS digunakan ya. Verb she not like me. Gimana? Nggak bisa she does not ya, Maira. Verb IS digunakan ketika kata kerja atau verb ya berakhiran huruf sebagai berikut. Huruf sebagai berikut. Pertama akhirannya adalah O. Ya. Apakah dia akhirannya O? Berakhiran O, berakhiran X, berakhiran S, berakhiran CH, berakhiran SH, berakhiran Z. Itu dia. Contohnya kayak gimana, bro? Contohnya seperti ini. Go menjadi goes. Terus apa lagi? Go menjadi goes. Wash menjadi washes. Misal dia perempuan mencuci piring. Dia perempuan mencuci baju. She washes the clothes. Atau menonton. Watches. Misal dia laki-laki atau Kahfi, nama orang satu kan. Kahfi menonton film setiap hari. Kahfi watches movies every day. Jadi watches. Terus banyak lagi lah seperti itu ya. Kayak begitu. Bro, kapan penggunaan to be atau do atau does? Nah, bentar ini kita masih membahas tentang verbalnya ya, kalimat verbal teman-teman. Kayak begini. Ya. Saya akan kirim lagi. Nah, sekarang kita bahas yang kalimat nominal. Ya. Kita bahas yang kalimat nominal. Oke?
Oke, guys. Halo. Oke ya. Atau masih ada pertanyaan nih? Silakan ditanyakan. Recording D4 belum ya? Iya, sorry guys. Ya, sorry ya, sis. Kemarin saya agak kurang enak badan. Habis kelas jam 10. Nah, jadi langsung. Berarti kalau misalnya, berarti bro, jadi kalau go, she does not. No, enggak ya, sis Rin. Ini kan kembali ke verb 1 rumusnya. Ini kan kembali ke verb 1 ya. She does not go aja. Makanya ini kan she likes me. Jadi dia menjadi she does not like me, kembali ke verb 1. Seperti itu ya, sis Rin. Bisa ya? Bisa teman-teman? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Yang yang nominal. Nah, teman-teman, itu kan nominal tidak ada kata kerjanya ya. Nah, karena dia nggak ada kata kerjanya, makanya dia identik dengan menggunakan to be. To be itu apa ya? Am is are ini. Nah, teman-teman, contoh. Kamu cantik. Kamu cantik, teman-teman. Nah, kamu itu bahasa Inggrisnya apa? You. Kamu cantik. Nah, teman-teman, kita harus menggunakan am is are. Pakainya yang mana? Am atau are atau is? Yang mana, guys? Lah, kenapa harus menggunakan are padahal tadi yang contoh sebelumnya tidak ada are-nya, karena ini tidak ada kata kerjanya, teman-teman. Jadi you are beautiful. Kalimat negatifnya gimana? You are not beautiful. Terus lanjut lagi. Apakah kamu cantik? Are you beautiful? Itu kalau misalnya dia adalah kalimat nominal atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Kita harus menggunakan am is are, teman-teman. Contoh lanjut, yang contoh kedua nih. Api itu panas. Teman-teman, api itu bahasa Inggrisnya fire. Nah, itu sebenarnya dalam bahasa Inggris beda penggunaannya sama di Indonesia. Jadi kayak api itu panas. Ya, kita menggunakan fire pakai am atau is pakai atau are. Pakainya is. Kenapa bukan are? Kenapa bukan you? Kenapa bukan are? Kenapa bukan am? Karena fire itu bukan saya. Fire itu bukan kamu. Api itu bukan kamu. Bukan juga mereka. Bukan juga kami. Bisa jadi itu benda. Karena itu kan pengganti benda ya. Jadi kita bisa pakai it. Sama kayak begini, teman-teman. Bentar guys. Bentar ya. Saya tulis aja di sini. Nama tunggal. Nama tunggal di sini pakai nama jamak. Aduh, goyang dia. Nah, seperti ini harusnya lumayan paten lah ya. This. Nah, api itu termasuk tunggal ya. Jadi fire is hot. Kalau misalnya api itu tidak panas, fire is not hot. Kalau misalnya apakah api itu panas? Coba pegang sendiri. Is fire hot? Kayak gitu aja. Mereka di Semarang, teman-teman. Ada enggak kata kerjanya mereka di Semarang? Mereka ya kata kerja, di itu ya mereka itu kata apa? Subjek, sorry. Mereka itu subjek. Di itu kata depan. Semarang ya nama tempat. Bisa jadi nama benda.
Nah, teman-teman, bagaimana? They are in Semarang. Terus lanjut lagi. Kalau mereka tidak di Semarang, they are not in Semarang. Kalau misalnya, apakah mereka di Semarang? Are they in Semarang? Seperti itu aja. Mudah kan? Mudah ya. Ada yang mau dibanting? Silahkan. Sis Stefani, Bro Sumayono, Sis Juju, Sis Rachel, Sis Dede, Bro Dede. Ayo silakan. Kalau misalnya ada yang mau mau ditanyakan. Jadi teman-teman ingat, kenapa ada kalimat yang menggunakan to be? Ada kalimat yang tidak menggunakan to be. Maksudnya ada kalimat yang menggunakan am is are, ada kalimat yang tidak menggunakan am is are. Ya, karena jenis kalimatnya itu apakah dia kalimat verbal atau apakah dia itu kalimat nominal. Ya. Kasih contoh satu lagi kayak setara yang setara dengan api itu panas. Misal es itu dingin. Itu terlalu simpel ya. Es itu dingin. Bagaimana? Teman-teman silakan dicari bahasa Inggrisnya. Es itu dingin. Dicari kalimat positif, dicari kalimat positifnya, kalimat negatifnya, sama kalimat teman-teman, es itu dingin. Jangan dikirim satu-satu, langsung dikirim 3. Ya, biar tidak numpuk-numpuan. Langsung dikirim 3 teman-teman. Langsung dikirim 3. Kayak tes, kayak begini. Langsung dikirim 3 begitu. Teman-teman. Ya, silahkan. Jangan dikirim satu-satu, langsung dikirim 3. Kayaknya kita nggak ada praktek hari ini, teman-teman. Kayaknya Senin ya. Ya. Sorry, guys. Mending kita fokus pelajarin ini dulu. Oke ya, si Selelang nggak apa-apa ya. Maaf teman-teman, kemarin recordingnya belum saya kirim because I didn't feel good. Ya, saya nggak enak badan kemarin setelah kelas. Jadi Bro Dede nomor 3-nya belum tepat, silakan dikoreksi ya. Di komentarnya aja, langsung di komen. Langsung di komen sendiri. Jadi itu yang membedakan kenapa ada kalimat yang menggunakan am is are, ada kalimat yang tidak menggunakan am is are. Silakan di screenshot juga teman-teman ya. Come on guys. Berarti verb SIS itu verb tambah SIS ya Bang? Iya, benar sekali. Seperti itu ya. Bukan AC ya. Ice-nya itu loh. Ice. Oke, kayaknya aman ya. Teman-teman yang belum paham silakan ditanyakan aja ya, jangan malu-malu. Teman-teman. Karena tujuannya saya kan biar teman-teman mengerti. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengerti, itu kesalahannya saya. Es itu dingin. Itu silakan diinggriskan ya Sis Novi. Bedanya objek dan complete. Complete T apakah? Bedanya objek dan complete T. Maksudnya komplement. Enggak, itu cuma penambahan aja ya. Low bed. Wait a moment guys.
Komplement. Ya, itu cuman penambahan aja, penambahan. Jadi komplement itu kan ada beberapa kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misal, saya berlari. Udah, I run. Sebenarnya itu enggak sih. Kayak saya tidur, I sleep, kayak gitu aja. Itu kan nggak perlu menggunakan objek ya. Jadi komplement itu ya kayak hiasan-hiasan. Oke, correct bro. Udah bener ya bro Dede. Punyaku bener. Udah bener. Bedanya cool sama cool sama aja. Ya. Kak, ngasih jawabannya langsung ke WA kakak. Iya ada yang ngechat saya sih. Tapi di chat box ya, di chat aja, di chat, di chat. Soalnya kalau ngajar saya nggak pegang HP teman-teman. Bentar. Udah bener, udah bener. Udah. Cuman bukan cloud ya, cold. That's. Nah, teman-teman, mungkin ada beberapa yang kelewat tadi saya jawab, saya periksa jawabannya. Jadi, teman-teman seperti ini jawabannya ya. Untuk yang positif itu ice is cold. Atau ada yang mau tulis cool nggak apa-apa. Kalau untuk yang negatif, ice is not, ada yang tulis isn't juga nggak apa-apa, cold. Kalau yang untuk interrogatifnya, is ice cold, gitu aja. Oke, sekarang teman-teman, saya mau tanya. Silakan dibuat kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya saya mengerti. Kalau bisa jangan menggunakan ini ya. Jangan menggunakan Google Translate, teman-teman. Sis Puja nggak bisa. Bukan does not ya, pakainya is. Kenapa? Karena kan nggak ada kata kerjanya. Ya, udah bener yang ice is cold. Tapi yang nomor 2 itu ice is not cold. Kayak gitu. Cold atau cool yang question ya. Boleh dua-duanya, pakai salah satu aja. Teman-teman silahkan dikerjakan, saya mengerti. Positifnya, negatifnya, dan interrogatif. Haha, banyak yang salah. Teman-teman, kita harus tahu dulu. Mengerti itu kata kerja apa bukan? Teman-teman, jangan lupa basicnya ya. Mengerti itu kata kerja apa bukan? Itu dulu aja. Hei, hei, hei. Mengerti. Jangan coba dilihat di KBBI. Kata apakah mengerti itu kata kerja kayak gitu. Ayo teman-teman. Dilihat di KBBI. Banyak yang salah ya, banyak yang salah teman-teman. Come on. Oke, udah benar sis Diva. Teman-teman, mengerti itu mengerti itu adalah apa? Mengerti itu apa teman-teman? Mengerti adalah kata kerja. Jadi kita menggunakan rumus yang mana? Rumus yang verbal. Jadi I langsung kata kerja aja. I understand. Kan kata kerja mengerti tuh. Jadi kalau misalnya yang negatif, I do not understand. Kalau misalnya kalimat tanyanya, do I understand? Dan teman-teman, jangan lupa juga kalau huruf I itu akan selalu kapital. Walaupun dia di tengah gini. Ya. Seperti itu.
Tuh, guys. Banyak yang kegocek ya. Jadi seperti itu, teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan ditanyakan. Untuk bedakan kata kerja sama kata Silakan sifat. yang kata. Gimana? Bedain kata kerja sama kata sifat kayak understand tadi. Sempat salah paham. Saya tunjukkan perbedaannya ya. Silakan dibuka di KBBI bisa. Atau di Oxford lebih langsung aja kalau di Oxford ya. Nah, mengerti teman-teman. Mari kita lihat di sini. Mengerti. Mengerti itu apa? Ini langsung ada dong. Mengerti. Nah, di sini kita lihat mengerti itu V atau verba atau kata kerja. Atau di sini teman-teman understand. Mana nih understand nih? Nah, understand itu verb. Di sini muncul verb. Ya. Bisa ya? Kenapa bukan I am, Bang? Ya kan tadi udah aku jelaskan, guys. Kalau misalnya dia ada kata kerjanya menggunakan subjek tambah verb, langsung subjek, langsung verb, tidak ada am is are-nya. Kalau misalnya ada kata kerja, tidak ada kata kerjanya, itu kalimat menggunakan am is are dulu setelah subjek. Oke, ada yang mau dibanting? Maaf ya teman-teman, kita nggak ada praktek dulu hari ini karena lebih fokus untuk teman-teman biar dapat mengerti tentang hal tersebut. Aman ya? Oke. Padahal saya janjinya kemarin kita bakalan praktek. Ya, hari ini wes. Hari Senin wes ya. Aman, oke. Oke, teman-teman, Aman. ayo kita foto lagi dong. Mumpung Jumat nih. Siapa tahu nanti ada yang nganu kan? Maybe feel missing or something ya. Come on guys. Langsung nyalakan kameranya, teman-teman. Jangan lupa recordingnya, Kak. Oke. Maaf, kemarin saya kurang sehat. Jadi langsung tidur ya. Makanya kemarin kalau nggak salah di kelas ini ya saya bilang ya. Kalau nggak sakit. Kemarin sorenya agak kurang sehat nih. I'm really sorry. Oke. Udah nggak ada lagi yang mau nyalain kamera nih? Nggak ada asupan story-nya loh. Boleh enggak? Oke guys, Halo. silakan ya. Ya, halo. Ya. Boleh enggak dalam percakapan sehari-hari tanpa misalnya tidak ikut dengan to be atau tapi saling memahami, saling mengerti bahasa. Nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya sehari-hari aja ya. Karena kan komunikasi itu ini menurutku ya, maaf kalau misalnya ada yang lebih paham tentang komunikasi di sini. Correct me if I'm wrong, koreksi kalau saya salah. Jadi komunikasi itu adalah menyampaikan suatu informasi mau menggunakan audio atau bahkan visual atau bahkan ya itulah ya yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan ya. Selama informasinya itu jelas tersampaikan, ya komunikasinya berhasil. Jadi sebenarnya seperti itu. Cuman bagaimanapun karena kita pembelajar, jadi sebaiknya kita pelajari bagaimana yang benarnya kan. Tapi kalau ditanyakan apakah nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi kalau cuma bicara-bicara santai aja kan. Iya. Oke, teman-teman, ayo kita foto sekarang. Take your pose. Silakan ambil posenya. Dan silakan di mute guys. Ya, oke. 1. 1. Kita ada berapa kali ambil nih? Ada 3 kali ya. 1. Bentar guys. Aduh, saya lupa lagi kan. Wait. Nah, this is better. Oke.
One, 2, and 3. Oke, itu 1. Kedua lagi. 1, 2, and 3. Oke, itu 2. Yang ketiga. 1, 2, and 3. Oke, nice. Nah, mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung di chat aja, karena kalau misalnya lewat grup biasanya saya ketinggalan. That's okay. So maybe that's all from me. Ya, thank you very much, Sis Aira, Sis Denny, Bro Dedi, Sis Hana, Sis Rachel, dan teman-teman yang lain. Thank you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Sabtu Minggu kita libur. Betul. Ya, sampai jumpa Oke, hari Senin. thanks. Dadah. Thank you, Mr. Bro. Thank you, You're bro. welcome. Thank you. You're welcome.